Epic loh, semuanya turun di sini langsung berdarah. Gue udah nggak tahu ini ada berapa orang yang bakal langsung tereliminasi karena semuanya jatuh, semuanya tembak-tembakan. Bahkan elimination pitnya bingung, mau yang mana dulu nih? Vademort dan juga Mineral sudah menjadi balon tadi. Mereka turun ke bawah, itulah yang tadi Eldoge peragakan. Oke. Jadi kalau kita knockdown, kita akan terbang dan akan menjadi balon. Seperti Kraibu juga, Rosemary lihat. Dia tidak bisa menapak di tanah, dia tinggal pasrah aja pulang ke lobby. Atau turun ke bawah maksud saya. Iya, antara dua ya, mau ke lobby atau ke bawah. Jadi Iya. bisa pilihannya dua, yang penting intinya udah mending soy gitu Iya, kan. dia ke bawah terus langsung dapat senjata juga, tapi minimalis sih Jel. Ada kesempatan gitu. Kesempatan kedua, kayak Raisa ya. Ah benar, tapi juga kalau kita lihat kali ini point of view dari seorang Audrey, dia sudah melakukan lootingan juga, ada M4 di depannya tapi tidak diambil dan langsung mendapatkan Iya. satu elim dengan cukup mudah menuju ke arah banyak pemain yang memang sudah melayang-layang. Ini namanya kata Audrey ya, ini mah shooting gallery buat gue. Ini ajang latihan banget coy buat gue ya kan. Enak banget dia udah bisa dapetin banyak orang yang udah jatuh ke bawah. Jadi ya itu dia selebrasinya udah selesai kayaknya. Semuanya pada turun ke bawah dan Audrey melayang tinggi ke udara. Ya, masih bisa Baik. diselamatkan tapi ternyata tidak. Karena kalau kita melayang, teman kita nembakin kita, akhirnya kita selamat lagi Cijel. Itu yang menjadi menarik. Harus ditembak sama temen. Nah, karena tadi yang nembak bukan temennya, jadi bye-bye. Ya, langsung pulang ke lobby. Memang kalau kita temenan hati-hati, bisa ditembak. Dimakan dari belakang gitu Gitu, bisa maksudnya. juga. Iya. Soalnya kan ada orang yang bilang makan jagung di gunung, Cakep. di depan dukung, di belakang nikung. Hati-hati tikungan tajam kayak di Mm-mm. puncak ya. Hati-hati. Baru mulai, sudah mulai ke baper-baper ya, jangan ya. Ini Gak baru apa-apa. baru pemanasan gitu udah pada kayaknya. Showmatch, ya, betul. showmatch. Hari, angle yang berbeda ternyata McLary datang dengan sebuah sepeda tanpa adanya suara. Sudah berada di sebelah kiri, untung saja Lyzek sadar kedatangan dari seorang McLary dan akhirnya McLary didapatkan oleh Lyzek, tapi backup dari Lancit juga cepat menuju ke arah dirinya. Lyzek pemain yang sulit untuk didapatkan, sulit untuk di take down, namun kali ini butuh dua pemain untuk mendapatkan satu Lyzek. Microboy sendirian saja berada di angle yang sulit, dia harus menjaga dua sisi yang berbeda. Dua datang, satu didapatkan. Microboy akankah bisa untuk mendapatkan dua sekaligus kala Miliano datang menuju ke area depan dengan uzinya reload terlebih dahulu, namun juga tembakan demi tembakan terus dilakukan. Akhirnya Miliano lah yang mendapatkan Microboy. Semua pemain EVOS rata pulang ke arah lobby. Wah gila gokil banget. Tadi adalah fight yang cukup panjang ya. Cukup ngotot-ngototan juga antara Dunia Games dan juga EVOS. Dan itu menjadi sebuah fight yang cukup menegangkan juga. Tapi itu gua harap menjadi sebuah pemanasan Ya. untuk semua tim. Supaya nanti the real match-nya setelah ini mereka bisa bermain lebih baik lagi. Kalau sudah baik, lebih baik lagi. Kalau belum terlalu baik, diperbaiki. Dan sementara kita melihat dari BNW, salah satu tim yang tadi sempat kita bahas juga, tim community yang berhasil untuk upgrade menuju ke tier profesional dan ternyata barrier. Satu Nate connect menuju ke arah NFT. Ramones ditumbangkan begitu saja, Kopin pun sadar. Adanya drone di sebelah kiri langsung saja mengalihkan perhatiannya ke arah drone. Terus memberikan sebuah pressure, bahkan barrier sudah maju menuju ke area depan, garis terdepan dari penyerangan. BNW 88 drone melakukan drone terlebih dahulu, bangkit dia melakukan tembakan terlebih dahulu, namun ternyata barrier cepat responnya, tembakan lagi ditujukan dan akhirnya barrier lah yang mendapatkan seorang drone. Berasap sudah kendaraan yang berada di area ini. Kalau saja Zone menyadari hal tersebut ditembak, bisa membuat barrier pun pulang ke arah lobby. Yes, benar. Tapi Dari BNW 88 menuju ke arah pintu, namun ternyata pintu yang lain. Pemain BNW tidak hilang akal, tidak kehabisan akal mereka. Tidak mendapatkan satu pintu, mendapatkan pintu yang berbeda. Bahkan barrier membuktikan kembali Gokil. pemain yang sempat bermain bersama Siren di season yang pertama, bersama Ray 2000 juga di season yang pertama. betul, karena Ray 2000 tidak ada sekarang, adanya barrier. Walaupun sama-sama dari Siren dan kali ini the last man standing dari BNW barrier. Lagi bakar-bakaran barbecue party dan semuanya rata. Wah gila ini showmatch-nya luar biasa sih. Apakah prediksi harus baca ya? Kayaknya kalau misalkan besok-besok mau masuk tim e-sport, masuk ke tim masa depan dulu ya. Supaya diramal, Supaya diramal. kemana masa depannya. Tapi kita juga melihat ternyata fight masih terus terjadi melibatkan pemain dari Bigetron Red Aliens. Ada Liquid yang sudah menumbangkan satu pemain yaitu Batman. Masih ada pemain yang lainnya, Ramones, yang sedang diincar oleh Liquid kali ini dengan sebuah UMP. Tembakan demi tembakan juga ditunjukkan oleh Liquid, sangat sakit sekali empower dari pemain yang satu ini. Bahkan tumbang dua pemain NFT menyisakan satu yang terakhir, Flippy. Yes, Flippy di belakang sana dan jauh di Mato dan kayaknya bakal runway aja ya untuk menyelamatkan dirinya juga. 7 tim tersisa, kita ngelihat dari 20 tim tadi yang turun secara bersamaan. Kali ini hanya tersisa 7 aja. Dan ini seru banget karena kita ngeliat elimination totalnya tuh banyak banget. Karena kan yang main sekali turun 80 orang. 80 tadi. Jadi poin-poin elimination yang bisa dikumpulkan lebih banyak. Ya.
Itu yang terjadi, bahkan Flakido juga saat ini terus diincar oleh Kopinli. Gagal, Kopinli sangat disayangkan. Sebuah momentum yang dia miliki menuju ke arah Flakido. Butuh satu peluru lagi padahal untuk Kopinli bisa mendapatkan knockdown-nya menuju Flakido. Tapi gagal tadi Zuxi. Kering-kering. Juga saat ini sedang mencontohkan kepada semua viewers inilah cara menggunakan sepeda di PUBG Mobile. Ya, cara menggoes ya. Keren loh, dengan gaya sambil berdiri. Ya, sangat luar biasa memang. Pemain yang satu ini, biasanya kita naik sepeda tuh minggu pagi ya Cijel ya? Emang sekarang minggu? Enggak, biasanya. Oh. Kenapa harus minggu? Mantap. Ditaruh depan realme-nya, nonton di MPL. Mantap sudah. Nontonnya di Nimo TV, di video, ya kan, di platform-platform streaming. Semuanya ada live stream dari PUBG Mobile Pro League ini. Dan melihat kembali shifting zone yang cukup ekstrim ke kiri. Ini kalau misalkan nanti real match-nya... keren ya, real match pakai Realme. Wih, sangat luar biasa, sangat real sekali ya. Sangat real sekali. Nggak, kalau misalnya real match-nya nanti shifting zone-nya begini nih seru banget loh, ke arah sungai-sungai, terus juga ekstrim. Ya, Ingat gak lu? betul. Season 1 apa season 2 tuh? Ya, yang membuat kita terbalik-balik ya. Iya, terbulak-belik gitu. Ya, kita akan melihat ini dia pemain dari Dunia Game dan Genesis, Dogma Miliano bersiap rancit juga dari arah yang berbeda, namun ternyata McLary lah yang membuka inisiasi fight kali ini dengan UMP yang memang sangat sakit sekali. Banyak UMP yang digunakan di match kali ini dan mungkin saja ini adalah gambaran real nanti yang akan kita lihat di real match-nya saat UMP digunakan nanti. Namun kita juga menyaksikan bagaimana Daibot, pemain yang kemarin sempat mencicipi pelatnas, ternyata harus tumbang oleh pemain-pemain dari Dunia Games. Betul, dan kali ini kayaknya dari Dunia Games cukup bisa dibilang apa ya, mereka cukup rapi untuk melakukan setup di sini. Adanya Flyboy dari kejauhan juga menggunakan senjata AWM. Dan ini akan membuat sebenarnya setup dari Dunia Games ini lebih kokoh. Tapi ternyata Satar tidak mau membiarkan Dunia Games bisa berleha-leha di atas bukit. Dengan beberapa utility terus-menerus dilontarkan ke arah bagian depan juga. Dan kali ini Satar cukup percaya diri untuk langsung melakukan close combat. Berhasil untuk mendapatkan satu, menghindar kembali dari Satar. Dan ternyata masih bisa mendapatkan satu dan tidak dikembalikan oleh seorang McLary. Ini luar biasa. Sebuah pertahanan yang ditunjukkan oleh kedua tim. Ya, sangat-sangat baik defensif dari Dunia Games. Sementara waktu ini bahkan menumbangkan dua pemain dari Genesis Dogma. Juara bertahan kita, Nichil datang melakukan sebuah tembakan dan paman Nichil dipulangkan oleh semua pemain dari Dunia Games. Yes, pergerakan yang cukup barbar tadi dari paman Nichil nampaknya tidak berhasil untuk menyelamatkan teman-temannya. Tapi bergeser kembali 5 tim yang masih bertahan. Di sini ada Bigetron Red Alliance yang sudah mulai melakukan setup juga di tiang sutet. Adanya satu player Zuxi yang diutus untuk berpindah tempat, repositioning untuk mencari informasi lebih luas, pastinya juga berkeliling menggunakan mobil dan ternyata dapat informasi. Di depan sana ada Geek Fam yang lagi santuy. One hit headshot menuju Catalyst. Ya, sangat luar biasa predik yang ditunjukkan oleh Zuxi. Dia tahu di mana kepalanya. Itu yang terjadi sehingga headshot tadi menuju Catalyst dan membuat ada sebuah space untuk rekan-rekannya bisa maju. Pembuatan space yang bagus dari Zuxi, momentum yang dia ciptakan. Betul, momentum, dan kali ini Luxi juga lagi berusaha untuk mendapatkan sebuah momentum lemparan nades ke arah bagian rumah jamur. Connect nades-nya, Toms tertumbang, membuat sisi defensif dari Geek Fam kali ini diacak-acak satu persatu. Audrey sudah mulai ketahuan juga posisinya di mana. Predict nades, 2 combo. Wah, gila, mateng banget nades-nya dari Tachibana. Dan kali ini nampaknya seorang Liquid pun berhasil untuk diselamatkan. Ya, combo nets yang sangat baik sekali dari Zuxi dan juga Luxi menuju satu pemain dari Geek Fam, membuat maybe hanya bisa pasrah dengan sebuah sepeda menuju ke area belakang. Sepeda ini juga pastinya menjadi andalan karena tidak ada suara sehingga senyap saja tidak ketahuan bergerak ke arah mana seorang maybe. Yes, asik banget ya. Gue suka banget ngeliatin adanya sepeda sebagai fitur vehicle baru juga dengan apa ini di mode anniversary ya. Dan juga melihat kembali maybe tadi yang lagi berusaha untuk survive seorang diri aja. Mungkin gak ketahuan posisinya, tapi kita lihat kemanakah circle-nya akan berpindah. Masih kita saksikan kali ini Dunia Games menjadi tim yang sangat-sangat panas untuk di show match kita karena 13 elimination untuk sementara waktu. Sudah dikumpulkan oleh Dunia Game. High Boy bergerak, dia melakukan sebuah predict shoot menuju ke area depan, maybe membuka sebuah shieldnya, membuat peluru dari Yuhai tidak bisa menembus shield tersebut. Bergerak juga pastinya dengan satu kendaraan bagi yang dia miliki, ada backup dari Luxi dan juga Zuxi dari area atas. Wah, ini seru banget nih maybe dengan 2 shield di kiri dan juga di depan, tapi ternyata dibakar barbecue party. Wah, gila, ekstrim banget ini utilities yang digunakan oleh Bigetron Red Alliance, membuat Audrey
Audrey, maybe. Mau kemana lagi? Dia nggak bisa kemana-mana. Walaupun namanya maybe, tapi kali ini kayaknya udah nggak ada maybe buat dirinya. Ya, sudah sangat sulit, bahkan bisa kita katakan tersiksa dia Iya. di area shield tersebut, disiksa oleh pemain Bigetron Red Alliance yang sangat-sangat ganas sekali. Sangat tega apa yang mereka lakukan kepada seorang maybe, bahkan ketegaan tersebut masih akan terus ditunjukkan. Keganasan ini masih terus akan berlanjut karena tidak sampai di sana saja, mereka masih mencari di manakah elimination yang lain. Ya, ini asik banget sih. Gue ngelihat Bigetron Red Alliance serius untuk bermain di Fun Match. Mungkin ini adalah pertanda juga bahwa mereka akan seserius itu untuk bermain di PMPL Spring. Dan lagi-lagi Liquid mendapatkan satu shot menuju ke Fly Kido. Liquid yang kita lihat sudah mengumpulkan 5 elimination, cukup galak nampaknya. Benar-benar mereka menguasai zona. 2 player diutus untuk mengendalikan bagian luar, tapi ternyata Liquid pun ditumbangkan karena adanya Linux. Tapi kita lihat dengan adanya Dunia Games juga yang memanfaatkan momentum untuk masuk ke dalam circle nih Sanskuy. Linux menjadi pengganggu dari fight antara Dunia Games dan juga Bigetron Red Alliance, datang dari area belakang. Pemain yang baru mencicipi PMPL pertamanya bersama Zone kali ini akan coba dihukum oleh pemain Dunia Games. Namun ternyata gagal, Bigetron lah yang mendapatkan Linux, yaitu Yuhai OP. Yuhai OP yang udah bukan Yuhai Boy ya. Yuhai doang kan sekarang namanya. Pakai Boy gak sih? Boy OP. Oh, berarti Yuhai Boy OP. Banyak ya Bener gak? tambahannya. Iya bener Yuhai harusnya. Boy OP kan? Soalnya gue bingung kadang-kadang player tuh ganti-ganti mulu. Ya, No Mercy Wibu lah. itu yang nanti akan kita bahas. Pergantian yang biasanya orang nambahnya OP, Iya. nambahnya Boy. Tapi ini ada pergantian dari No Mercy Iya. yang cukup menarik. Nanti akan kita Nanti lihat. aja kita bahas lah ya, karena sekarang kita fokus dulu ke Dunia Games dan juga Bigetron Red Alliance, karena di depan sana Rancid sudah mengetahui dan menyadari adanya satu player yang berada di belakang smoke-nya. Nampaknya kali ini keunggulan dipegang penuh oleh Bigetron Red Alliance. Lihat setup mereka menguasai di bagian serata, tapi ternyata Yuhai Boy OP tertangkap di depan sana. Flyboy pun cukup percaya diri untuk melanjutkan tembakan-tembakannya, tapi dibakar oleh Molotov oleh seorang Liquid. Ya, Molotov ini membuat pergerakan Flyboy tersendat untuk bisa melakukan elimination menuju ke arah Yuhai. Namun tidak kehabisan akal, langsung melemparkan sebuah utility dan akhirnya Yuhai low kali ini bisakah diselamatkan? Masih bisa, ternyata tidak bisa karena ada jarak antara Liquid dan juga Yuhai. Yes, ada jarak dan itu yang mempersulit Yuhai Boy untuk bisa diselamatkan. Tapi sejauh ini Flyboy lah yang tertangkap terlebih dahulu, dan kali ini McLary seorang diri di bagian belakang sudah mulai ketahuan posisinya. Lemparan nets pertama ke arah depan berusaha untuk nge-secure elimination point terlebih dahulu, dan bahkan cukup barbar nampaknya ada satu player tadi yang menggunakan vehicle maju ke depan. Ya, sangat berani apa yang ditujukan oleh pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance. Mereka sadar hanya sisa 2 saja dari Dunia Game. 1 tumbang, belum di revive kali ini, bahkan jaraknya cukup jauh. McLary harus segera membuat sebuah defensif agar dia bisa bergerak menyelamatkan rekannya, tapi tidak ada waktu karena Granat juga datang menuju ke arah McLary. Yes, McLary dipukul mundur dan usaha revive 3 kakak begitu saja, dan Liquid tembak menuju ke arah depan. Masih bisa di counter, dan itu dia akhir dari show match kita. Winner chicken dinner untuk Bigetron Red Alliance. Awal yang baik untuk Bigetron Red Alliance. Memang ini show match, memang ini pemanasan, namun